Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami adalah kelompok 1 Psikologi Abnormal. Anggota kelompok kami terdiri dari Azahra Mutiara Febian, Nadia Hirunisa, Konita Nabila, Reno Pratama, dan Salma Mutia Salsabila. Di video ini, kami akan membahas tentang gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder. Sebenarnya apa sih gangguan kepribadian antisosial? Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar kata antisosial. Namun, sudah tepatkah kita memahami maksudnya? Untuk menemukan jawabannya, ayo simak penjelasan berikut ini. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition atau DSM-5, gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder adalah sebuah gangguan kepribadian yang ditandai dengan munculnya beberapa pola perilaku, seperti mengabaikan nilai moral atau norma sosial yang berlaku di masyarakat, melanggar norma hukum yang berlaku di suatu tempat, melakukan tindakan yang bersifat manipulatif, impulsif, dan agresif, serta tidak memerdulikan perasaan orang lain atau minimnya rasa empati. Dalam istilah populer, pengidap gangguan kepribadian antisosial biasa disebut sebagai psikopat atau sosiopat. Lalu, apakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Jika dilihat dari persamaannya, baik psikopat maupun sosiopat merupakan individu yang suka berbohong atau menipu, melakukan tindakan yang bersifat manipulatif dan juga impulsif. Sedangkan, jika dilihat dari perbedaannya, seorang psikopat biasanya dapat berbaur dan menempatkan diri dengan baik di lingkungan sekitarnya. Ia juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan memikat oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, ia tidak memiliki rasa empati. Berbeda halnya dengan seorang sosiopat, biasanya ia lebih memilih untuk mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, ia pun dikenal memiliki emosi yang lebih labil dan bertindak lebih impulsif daripada seorang psikopat. Namun, ia masih memiliki sedikit rasa empati terhadap orang-orang tertentu. Agar kalian dapat lebih memahami tentang psikopat, kalian dapat menonton film yang berjudul Joker. Dan untuk lebih memahami tentang sosiopat, kalian dapat menonton drama Korea yang berjudul It's Okay Not to Be Okay. Setelah memahami definisi dan juga istilah populer tentang gangguan kepribadian antisosial, lalu apa saja sih tanda-tanda dari pengidap gangguan tersebut? Dalam DSM-5, ada 7 tanda yang dimiliki oleh pengidap gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama, gagal dalam melakukan konformitas terhadap norma sosial dan hukum. Seperti contoh, pengidap gangguan kepribadian ini biasanya melakukan perilaku tidak terpuji secara berulang. Merusak, menghancurkan properti, melecehkan orang lain, mencuri, atau melakukan kegiatan ilegal lain. Yang kedua, berperilaku tidak jujur. Seperti contoh di sini, orang-orang dengan gangguan kepribadian ini sering melakukan kebohongan atau tipu muslihat kepada orang lain. Semata-mata mereka melakukan agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga, adanya impulsivitas atau tindakan impulsif. Seperti contoh di sini, di mana pengidap gangguan kepribadian ini suka bertindak secara tergesa-gesa atau terburu-buru tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang keempat, mudah tersinggung dan agresif. Seperti contoh di sini, pengidap gangguan kepribadian ini cenderung mudah marah dan agresif. Mungkin mereka juga berulang kali terlibat dengan perkelahian fisik atau melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Yang kelima, bersikap acuh tak acuh yang sembrono terhadap keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti contoh di sini, mengemudikan mobil secara ugal-ugalan karena sedang mabuk. Yang keenam, melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh di sini, pengidap gangguan kepribadian seringkali tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.
membolos kerja tanpa disertai dengan alasan yang jelas, tidak membayar hutang atau tidak memenuhi kebutuhan orang terdekat secara utuh. Yang ketujuh, menunjukkan kurangnya rasa penyesalan. Seperti contoh di sini, orang-orang dengan gangguan kepribadian ini memiliki sedikit rasa penyesalan atas konsekuensi tindakan yang telah mereka lakukan. Jadi, dapat dikatakan juga bahwa mereka cenderung tidak peduli terhadap perasaan orang lain, meskipun sebenarnya mereka sudah menyakiti seseorang, baik secara fisik ataupun mental. Hal lain yang perlu diperhatikan dari pengidap gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama, pengidap gangguan kepribadian antisosial setidaknya harus berusia 18 tahun. Yang kedua, terdapat bukti gangguan perilaku sebelum usia 15 tahun. Yang ketiga, perilaku antisosial tidak hanya timbul pada individu yang sedang mengalami skizofrenia atau gangguan bipolar. Kemudian, apa sih penyebab munculnya gangguan kepribadian antisosial? Lalu selanjutnya ada penyebab gangguan kepribadian antisosial. Menurut beberapa penelitian, gangguan kepribadian antisosial disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor genetik, kedua, interaksi dengan lingkungan sekitarnya, ketiga, perubahan biologis pada otak. Fakta-fakta resiko yang berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kepribadian antisosial, yaitu adanya gangguan perilaku di usia anak-anak, memiliki anggota keluarga yang punya riwayat gangguan kepribadian antisosial ataupun gangguan kesehatan yang lainnya, adanya riwayat sebagai penyintas pelecehan seksual atau penelantaran pada masa anak-anak, adanya pengalaman pada masa kecil sebagai seorang anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis atau penuh dengan kekerasan. Lalu, bagaimana dengan penanganannya? Para peneliti belum menemukan terapi khusus atau obat yang dapat menyembuhkan pengidap gangguan kepribadian antisosial. Namun, ada penanganan yang bisa meringankan penderita gangguan ini. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi perilaku adalah pengobatan untuk mengubah perilaku negatif yang membahayakan klien. Yang kedua, psikoterapi. Psikoterapi adalah proses penanganan masalah atau gangguan psikologis dengan menggunakan teknik secara verbal. Tapi, ada beberapa juga yang memerlukan obat-obatan untuk penderitanya, di antaranya penstabil suasana hati, obat penenang, obat antipsikotik. Tujuan diberikan obat-obatan itu agar pengidap gangguan kepribadian ini dapat mengontrol perilaku dan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan nih untuk menyikapi atau menghadapi orang dengan gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama, janganlah menghakiminya, karena pada dasarnya kita tidak tahu apa yang menyebabkan munculnya gangguan kepribadian tersebut. Bisa saja karena banyaknya pengalaman buruk yang terjadi kepadanya, misalnya diabaikan, ditelantarkan, disakiti, ataupun dilecehkan oleh orang lain. Yang kedua, dengarkan dan pahami mereka. Apabila kita merupakan orang terdekatnya, cobalah untuk mendengarkan cerita-cerita mereka dan pahami juga ya perasaannya. Dengan begitu, ia akan merasa dipahami dan dipedulikan oleh orang terdekatnya. Ketiga, kita juga bisa loh menawarkan bantuan. Ketika kita sudah menyadari adanya tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial pada dirinya, segera tawarkan bantuan dan rekomendasikan kepada ahlinya seperti psikolog dan psikiater. Kemudian, dampingi mereka. Pengidap gangguan antisosial ataupun gangguan mental lainnya memerlukan pendampingan dari orang sekitarnya yang ia percaya. Dengan mendampinginya, kita dapat memberikan dukungan dan juga membantu mengendalikan perilakunya. Nah, sebagai informasi tambahan, apabila teman-teman merasakan adanya tanda-tanda gangguan seperti pembahasan tersebut, jangan melakukan self-diagnose ya. Karena hal ini tidak bisa dipastikan keakuratannya dan dapat pula mengganggu kesehatan mental teman-teman.
Oleh sebab itu, cobalah meminta bantuan kepada tenaga kesehatan profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, itu dia pembahasan dari kami tentang gangguan kepribadian antisosial. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.